Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Malikul aradina was samawat. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts ila hadhil kainat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlul birri wal karamat, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqi wa yakhshallah fa ulaika humul faizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi, inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi salatuhu ila akhiril hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibunal karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah kajian subuh Masjid As-Saiqur Rahim rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kembali memberikan kepada kita kesempatan untuk agar supaya kita memperbaiki kondisi dan keadaan tauhid, keimanan kita dan pengabdian dan dedikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini alhamdulillah Allah kembali masukkan ruh kita. Allah kembali memasukkan ruh kita kepada jasad kita. Setelah Allah menggenggamnya kurang lebih 8 jam. Allah menggenggam ruh kita dalam keadaan tidur. Maka ketika kita bangun, maka sesungguhnya Allah kembali mengirimkan dan memasukkan ruh itu ke jasad kita. Sehingga kita bangun, kita masih melihat, kita tidur di atas kasur kita, di atas ranjang kita. Kita tengok kanan kiri, masih ada suami, istri kita, anak kita. Maka satu saat nanti ketika kita bangun, kita tengok kanan, tengok kiri, tidak ada siapa-siapa. Justru yang hadir adalah 2 malaikat. Maka ketika itulah tidur kita, tidur untuk selamanya. Maka ini satu nikmat, pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan hidup. Maknanya untuk memperbaiki dedikasi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikmat-nikmat yang lain, nikmat sehat,
insya Allah nikmat afiat, dan nikmat-nikmat yang lain yang mungkin kita tidak bisa menyebutkan karena saking banyak nikmat itu. Maka layak, patut, dan pantas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan berbagai macam fasilitas nikmat hidup, layak, patut, pantas untuk kita bersimpu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud pengabdian kita kepadanya. Dan tidak layak dan tidak pantas juga tidak patut ketika seorang hamba yang diberikan berbagai macam fasilitas hidup tidak mau bersimpuh dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang mulia ini dijadikan hamba-hamba syakirin, hamba-hamba yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid As-Saifur Rahim rahimakumullah. Kalau kita ditanya, setiap orang ditanya, apakah Anda ingin kesuksesan dalam hidup ini? Apakah Anda ingin berhasil dalam hidup ini? Pasti semua orang, semua kita akan menjawab ingin. Tidak ada orang yang tidak mau, yang mau dalam hidupnya gagal, mengalami kegagalan. Semua ingin sukses. Orang bangun tidur, berangkat pagi, pulang sore, karena mereka ingin menggapai kesuksesan. Kita bersusah payah dalam hidup ini, berkorban, pikiran, harta, dan berbagai macam potensi karena kita ingin sukses. Lantas, di mana letak kesuksesan itu yang harus kita gapai, harus kita cari, harus kita raih? Di mana yang namanya sukses itu harus kita cari, harus kita usahakan. Dan apa sebetulnya yang dimaksud dengan sukses itu? Maka agama memberikan terminologi, memberikan pengertian. Allah dan Rasulnya membangun agar kita bisa membangun persepsi sukses itu sesuai dengan kaidah agama. Bukan sukses menurut persepsi kita selaku manusia. Sukses menurut persepsi Allah dan Rasulnya. Maka sukses menurut persepsi Allah dan Rasulnya, sebagaimana Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yattaqi wa yakhshallah fa ulaika humul faizun. Ini persepsi sukses menurut Allah. Kira-kira kalau terminologi sukses, persepsi sukses menurut Allah, kira-kira benar apa betul? Kira-kira persepsi sukses, pengertian sukses menurut Allah, kira-kira benar apa salah? Maka sukses menurut pandangan Allah adalah orang taat kepadanya, takut kepadanya, memiliki ketaatan, memiliki dedikasi yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di mana
Di mana bentuk dedikasi dan totalitas kita kepada Allah? Bagaimana kita harus mewujudkan dedikasi dan totalitas kita kepada Allah? Dalam amalan apa wujud dedikasi dan totalitas kita kepada Allah? Maka wujud dedikasi kita, pengabdian kita kepada Allah ada dalam amalan yang bernama sholat. Wujud dedikasi dan penghambaan kita yang totalitas kepada Allah ada dalam sholat. Sholat adalah wujud dedikasi dan pengabdian seorang hamba yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada amalan yang lebih berharga, tidak ada amalan yang lebih bernilai kecuali sholat. Oleh karena itulah perjalanan yang menjadi kontroversi dalam akal, dalam ranah pikiran dan logika manusia, perjalanan Isra Mi'raj, yang diantara perjalanan Isra Mi'raj itu mengemban satu amanat yang bernama sholat. Ini menandakan sholat adalah sesuatu yang sangat amat istimewa. Makanya kenapa orang-orang kafir yang mereka tidak bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak apapun amal kebaikan mereka, hatta amal kebaikan mereka memenuhi antara langit dan bumi, penuh dengan amalan mereka, tetapi kalau tidak sholat, haba'am mansura, tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita yang bersyahadat. Orang melaksanakan amal-amal ibadah, sedekah dan lain sebagainya, tetapi dia melupakan sholat, maka mardudatun, akan tertolak. Karena sholat adalah amalan yang amat sangat istimewa. Sholat inilah menjadi gerbang, pintu pembuka kesuksesan kita sebagai hamba. Ingat, sebagai hamba, bukan sebagai orang muslim atau orang mukmin. Sebagai hamba, Allah memberikan jaminan kesuksesan dalam sholat. Karena nilai pengabdian, ketakwaan seorang hamba diwujudkan ketika seorang hamba itu melaksanakan sholat. Nilai ketakwaan yang merupakan bentuk dedikasi seorang hamba adalah wujudnya orang itu melaksanakan sholat. Maka kalau orang tidak melaksanakan sholat, maka orang itu tidak ada jaminan, tidak dapat garansi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sosok yang hidupnya telah sukses, telah berhasil. Loh, kok baginda Rasul dikategorikan sebagai sosok yang sukses dalam hidupnya? Padahal kalau kita, di mata kita, dalam pikiran kita, maka orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mungkin mereka hidupnya berkecukupan. Sementara Rasulullah, kita baca dalam sejarah, hidupnya serba kekurangan.
maka beliau adalah sosok yang sukses dalam hidup. Karena beliau orang yang sangat amat menjaga sholat. Beliau sosok yang amat sangat memperhatikan yang namanya sholat. Fakta sejarah dalam riwayat yang tidak bisa terbantahkan bahwa baginda Rasul menjelang wafatnya, menjelang ajal beliau, beliau berkali-kali bangun untuk berwudu, kemudian terjatuh, kemudian bangun terjatuh karena kondisi beliau sudah lemah. Maka kemudian dua orang sahabat memapah beliau. Memapah itu kalau bahasa orang Jasinga apa ya? Dipapah itu dipayang. Sama dua orang sahabat dipayang. Dipayang bukan dibawa ke tempat tidur, bukan. Dipapah sama dua orang sahabat, dipayang, dipapah, diajak menuju ke masjid, didudukkan dalam sholat. Bukan dipayang dibawa ke tempat tidur. Ya. Ini contoh yang tidak terbantahkan dari manusia, sosok yang paling mulia, sosok yang sudah mendapatkan garansi kesuksesan, memberikan contoh yang sedemikian rupa kepada kita. Kita ini umatnya. Maka beliau mencontohkan sedemikian rupa amat sangat menjaga sholat. Dalam kondisi beliau sudah lemah, dipayang, didudukan dalam saf sholat. Maka dalam riwayat ketika itu, beliau menunjuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq untuk menjadi imam. Subhanallah. Kenapa Nabi memberikan contoh yang sedemikian rupa kepada kita? Karena beliau mengerti betul, beliau faham betul bahwa salat adalah jalan pintu gerbang kesuksesan. Ingat, salat adalah jalan pintu gerbang kesuksesan. Kesuksesan duniawi dan kesuksesan ukhrawi. Maka beliau memberikan contoh yang sedemikian rupa kepada kita umat. Subhanallah. Maka beliau menyampaikan dalam satu hadis qudsi. Dalam satu hadis qudsi, qala Rasulullah SAW, qala Allah Ta'ala, inni iftaradtu ala ummatika khamsa salawat. Kata Nabi, saya telah fardukan kepada umatmu, hai Rasulullah, salat 5 waktu. Maka kata Allah, wa ahidtu indi ahdan, dan kata Allah, aku, kata Allah, berjanji kepada diriku sendiri. Allah bersumpah kepada dirinya, zatnya. Wa ahidtu indi ahdan, aku, kata Allah, bersumpah kepada diriku sendiri, annahu man hafadhu alaihinna, siapa saja yang menjaga salat 5 waktu, man hafadhu alaihinna, siapa yang menjaga salat 5 waktu, tidak pernah meninggalkannya, tidak pernah melalaikannya, annahu man hafadhu alaihinna liwaqtihinna, menjaga salat 5 waktu sesuai dengan aturan waktu, tepat waktu. Maka apa jaminan Allah yang Allah berjanji kepada zatnya, dirinya sendiri? Ada khaltuhul jannata fi ahdi, maka pasti akan aku masukkan dia ke dalam surga dengan jaminanku. Orang yang menjaga salat 5 waktu, tidak melalaikan salat, tidak menyia-nyiakan salat, maka Allah yang menjamin orang itu, hamba itu, ada khaltuhul jannah fi ahdi,
Aku yang akan memberikan jaminan hamba itu akan dimasukkan ke dalam surga. Kira-kira kalau yang memberikan garansi, jaminan itu Allah, kira-kira meleset gak itu janjinya? Kira-kira meleset gak itu janjinya? Yang memberikan jaminan zat yang menciptakan langit dan bumi. Kira-kira janjinya meleset gak? Subhanallah. Ya. Yang memberikan garansi Allah kepada kita. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu? Tepat waktu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tarhib, ancaman kepada orang-orang yang melalaikan sholat. Yang melalaikan sholat, bukan meninggalkan sholat, melalaikan sholat. Fawailun lil musallin. Celaka kata Allah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena dia lalai kepada sholat. Lalai itu salah satu tafsirannya adalah ya dia sholat sahayuna, sholat sadaekna, ya, sholat saenae dewe, ya. Terserah dia maunya. Sholat duhur sudah menjelang asar, sholat asar sudah menjelang maghrib, sholat maghrib sudah menjelang isya, sholat subuh sudah terbit matahari. Diancam sebagai diklaim oleh Allah sebagai orang-orang yang celaka. Loh, kalau kita sudah diklaim oleh Allah sebagai orang yang celaka, kira-kira itu klaim Allah meleset apa tidak itu? Kalau kita sudah diklaim oleh Allah sebagai orang yang celaka, apa gunanya kita masih berjalan di atas muka buminya Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kita sudah diklaim sebagai orang yang celaka. Tidak ada gunanya kita berjalan di muka bumi ini. Karena kita sudah diklaim oleh Allah sebagai orang yang celaka. Itulah orang-orang yang melalaikan sholat. Subhanallah. Demikian keras ancaman bagi orang-orang yang melalaikan sholat. Apatah lagi orang yang meninggalkan sholat. Jadi jelas dalam hadis ini bahwa jaminan kesuksesan seorang hamba adalah hamba itu melaksanakan dan menjaga sholat 5 waktu. Allah sampaikan dalam ayat yang lain, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang sukses. Jadi sholat ini membangun kesuksesan duniawi, membangun kesuksesan ukhrawi. Bukan saja kesuksesan ukhrawi, kesuksesan duniawi kita bangun lewat persepsi sholat. Karena Allah memberikan jaminan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lantas bagaimana orang yang melalaikan sholat? Kalau tadi orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu, Allah memberikan garansi, Allah berjanji akan memasukkannya ke dalam surga. Maka hadis ini menggunakan kata fi'lul madhi, adkhaltuhu. Fi'lul madhi. Kenapa? Karena ada jaminan dan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah tidak akan pernah meleset.
Maka bagi orang-orang yang melalaikan sholat, wa man lam yuhafiz, kata Nabi, wa man lam yuhafiz 'alaiha fala ahdalahu indi. Maka siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu, melalaikannya, menyia-nyiakannya, bahkan meninggalkannya, maka Allah tidak akan memberikan jaminan kepada hamba itu. Fala ahdalahu indi. Ya, bisa jadi Allah dengan rahmatnya mengampuni orang itu, kalau orang itu emang orang muslim, atau Allah juga dengan kekuasaannya memasukkan hamba itu ke dalam neraka, tidak ada jaminan. Maka kita ingat, kita mendengar tiap hari, telinga kita mendengar tiap hari kalimat yang disuruhkan oleh muadzin. Tiap hari kita mendengar, sehari 5 kali kita mendengar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kalimat itu adanya dalam apa itu? Kalimat itu adanya dalam apa itu? Hayya 'alas shalah. Kata Allah lewat muadzin, hayya 'alas shalah. Hai masyarakat Jasinga, bangun salat. Hai masyarakat Jasinga, bangun, tidur, bangun, segera menuju salat, segera menuju masjid. Hayya 'alas shalah. Emang itu yang panggil siapa itu? Zahirnya yang memanggil adalah muadzin, tetapi batinnya, hakikinya adalah siapa? Allah Jalla Jalaluh. Allah memanggil kita nih agar kita meraih kesuksesan dalam hidup. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hai masyarakat Jasinga yang menginginkan kesuksesan, bangun, sholat, menuju masjid. Hayya 'alal falah, mari raih keberhasilan, raih kesuksesan. Siapa yang menyampaikan itu? Siapa yang menyampaikan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hayya 'alas shalah, mari meraih kesuksesan. Al-falah itu, makna al-falah itu kesuksesan, keberhasilan, ketenangan, ketentraman, itu al-falah itu. Mana al-falah itu? Keberhasilan, kesuksesan, ketenangan, kebahagiaan, itu makna al-falah, termasuk dalamnya makna al-falah. Allah memanggil kita sehari ini. Berarti teori kesuksesan itu ada dalam apa? Teori kesuksesan ada dalam apa? Teori kesuksesan ada dalam apa? Dalam sholat. Catat. Tidak diragukan lagi. Apa sebenarnya? Sebab yang memberikan teori, yang menuliskan teori itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa teori kesuksesan adalah ada dalam sholat. Maka hari ini orang membalikan teori itu. Banyak orang yang membalikan teori kesuksesan itu. Dibalikan tuh teori itu. Bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, tetapi hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Ini orang banyak membalikan teori itu. Yuk kita usaha sungguh-sungguh meraih kesuksesan. Sekolah tinggi dari TK, SD,
segera tobat, segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jelas ini ada santri-santri. Saya yakin kalian, orang tua kalian mengirimkan pesantren ini karena ingin kalian menjadi anak yang ya. Yakin orang tua kalian ya, bersusah payah menahan rasa rindu, kangen ya. Yang paling jauh santri dari mana? Dari Papua. Iya. Iya. Oke. Ya, itu bagian dari kalian sedang membangun kesuksesan. Orang tua kalian menginginkan agar kalian menjadi orang yang sukses, orang yang mandiri. Ya. Ini barangkali khusus buat santri, juga buat yang lain. Imam Syafi'i, imam yang banyak dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia, menyampaikan dalam satu pepatahnya, "Man lam yazid dzullat ta'allum sa'atan, tajarru'a dzulal juhri tula hayati." Siapa saja yang tidak merasakan susah payahnya dalam mencari ilmu, dia akan diterpa dengan kebodohan sepanjang hidup. Susah dari Papua ke sini, subhanallah ya. Yang paling menderita nih, saya sudah punya anak. Yang paling menderita kalau memasukkan anak ke pesantren, yang pesantrennya itu posisinya jauh, yang paling menderita orang tua. Ya. Menderita menahan rasa rindu dan kangen. Tapi itu bagian dari apa? Ya. Agar anak kita, agar mereka kelak menjadi anak yang sukses. Ya. Dan kesuksesan itu, insya Allah, santri-santri ini orang-orang yang sedang menuntut dan meraih kesuksesan itu, diantaranya lewat sholat. Ya. Jadi jelas bahwa teori kesuksesan itu ada dalam sholat. Maka hari ini yuk bangun persepsi itu dalam diri kita, masukkan ke pikiran kita, masukkan ke dalam hati kita, kita transfer kepada keluarga kita, membangun persepsi kesuksesan lewat sholat, karena yang memberikan jaminan adalah Allah dan Rasul-Nya. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita generasi-generasi yang hafizina 'alas sholawat, orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Anak keturunan kita dijadikan generasi-generasi yang hafizina 'alas sholawat, generasi-generasi yang menjaga sholat 5 waktu. Maka itulah salah satu doa yang mungkin kita sering baca, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Itu doa artinya kita minta kepada Allah supaya diberikan keturunan qurrata a'yun. Makna qurrata a'yun adalah bukan sekedar kita melihat anak kita senang. Ketika kita melihat, memandang wajah anak kita, kita bahagia, bukan. Sosok qurrata a'yun adalah sosok orang yang takwa. Dan itu diwujudkan dengan hafizina 'alas sholawat. Anak kita menjadi anak yang menjaga sholat 5 waktu. Demikian kajian hari ini, kajian pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan hidayah kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menjaga diri dan keluarga kita dari berbagai macam bencana dan musibah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.